Setelah memasuki di halaman LMS IMWI mandiribelajar.go.id, teman-teman login ya, login username lalu passwordnya juga. Nah, silakan login pertama untuk mengakses SIP ini seperti apa ya. Oke, nah dilihat ada mata kuliah yang sudah teman-teman ampu nih, teman-teman. Ini berkaitan dengan halaman awal ya di kewarganegaraan sendiri. Perkenalkan, saya Hilda Sri Rahayu, saya sebagai dosen pengampu teman-teman di mata kuliah kewarganegaraan sendiri. Nah, untuk halaman pertama, aktivitas apa saja sih yang harus teman-teman lakukan ya di dalam LMS ini, teman-teman? Pertama, teman-teman harus gabung di Google Space ya. Nah, teman-teman loginnya menggunakan email kampus, yakni silakan untuk berkoordinasi di bagian TU ya, untuk teman-teman aktivitas dengan dosen bisa melalui Google Space sendiri. Di halaman Google Space, teman-teman tinggal langsung klik link ini, lalu teman-teman akan join dengan grup kewarganegaraan. Saya cek ya. Saya login menggunakan email pribadi. Jadi jika menggunakan email pribadi tidak bisa. Teman-teman harus menggunakan email kampus. Nah, Google Space ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini yang di PC ataupun di handphone juga bisa langsung download aja ya, Google Space. Nah, langsung nih berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Semua aktivitas, lalu juga tugas akan di-drop di sini ya, teman-teman. Jadi tidak melalui WA ataupun email, teman-teman bisa langsung mengakses melalui halaman ini. Teman-teman, aktivitas apa saja yang harus dilakukan teman-teman ya ketika mengakses LMS ini adalah pertama gabung untuk di grup Google Space, login menggunakan email kampus. Silakan yang belum memiliki email kampus langsung hubungi bagian TU ya. Nah, lalu juga untuk mengisi kontrak kuliah langsung bisa langsung klik teman-teman berkaitan dengan kontrak kuliah sendiri. Nah, ini ya berkaitan dengan tata tertib perkuliahan, silakan teman-teman isi berkaitan dengan Google Form-nya sendiri. Nah, lalu selanjutnya aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan? Pertama adalah teman-teman harus ini ya, pertemuan tatap maya yang dilakukan itu pertemuan 1, 7, 8, dan 14. Nah, aktivitas pertama teman-teman harus melakukan download modul kuliah pertemuan pertama ya. Karena untuk di pertemuan pertama sendiri merupakan pertemuan tatap maya, berarti tidak ada forum diskusi dan juga forum kuis. Nah, berarti selanjutnya yang ada adalah di pertemuan 2 saja, teman-teman. Di mana teman-teman harus mendownload modul ya. Kita klik download modul. Kita buka. Nah, langsung ya. Langsung muncul di modul pertemuan 2. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload modul tersebut. Next-nya adalah teman-teman mengisi forum diskusi. Oke, langsung klik aja forum diskusi. Nah, teman-teman, ini kan saya memberikan pertanyaan tentang mengapa diperlukan mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Sertakan daftar pustaka, bacaan minimal modul, buku, jurnal nasional sebagai sumber rujukan. Kita langsung klik forum diskusi. Nah, teman-teman tidak perlu, ini lagi ya, tidak perlu mengklik add new question. Jadi teman-teman hanya mereply di bagian yang sudah saya sediakan saja. Jangan lupa dalam mengisi forum diskusi dan juga kuis itu hanya disediakan waktunya adalah 1 minggu ya teman-teman ketika mengakses, berarti dari hari Jumat sampai hari Kamis nih teman-teman batas untuk melakukan forum diskusi dan juga mengisi kuis ya. Oke, selanjutnya langsung ini berkaitan dengan jawaban teman-teman nih. Sumber pustakanya masih ada beberapa teman-teman yang salah. Silakan untuk dipelajari kembali ya teman-teman ya. Oke, ini untuk forum diskusi. Next-nya kita balik lagi berkaitan dengan mengisi kuis. Nah, ini langsung muncul ya. Kuis sendiri itu seperti apa sih? Nah, ternyata untuk kuis ya teman-teman bisa 2 kali melakukan ketika tidak yakin benar nggak sih jawaban saya gitu. Nah, teman-teman bisa maksimal 2 kali untuk melakukan kuis sendiri. Ini saya buka dari hari Kamis kemarin ya, dari hari Kamis sampai di
hari Kamis minggu depan 8 Mei di pertemuan 2. Gitu teman-teman, jadi ada 3 aktivitas yang perlu teman-teman highlight berkaitan dengan download modul, terus juga untuk mengisi forum, lalu juga untuk mengisi kuis. Jadi jangan sampai lupa ataupun tertinggal ya dalam mengisi 3 aktivitas tersebut, karena langsung sistemnya terintegrasi ke SIP, di mana langsung mengabsensinya langsung ya melalui mesin tadi, melalui mesin 3 aktivitas yang sudah dilakukan langsung terintegrasi ke absensi yang ada di SIP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hilda Sri Rahayu. Saya sebagai dosen pengampu di mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, teman-teman, untuk jadwal perkuliahan sendiri karena di USI adalah kampus yang fleksibel. Nah, untuk LMS sendiri ataupun mata kuliah yang di AMPU ini, kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus teman-teman ikuti di semester 2. Nah, untuk pertemuan tatap mayanya sendiri adalah di pertemuan 1, 7, 8, dan 14. Begitu teman-teman. Pertemuan tatap maya sendiri sesuai dengan kontrak yang sudah teman-teman isi. Pertemuan berapa saja sih yang harus kita lakukan? Saya akan menjelaskannya, yaitu pertemuan 1, 7, 8, dan 14. Nah, untuk aktivitas yang harus teman-teman lakukan di pertemuan 1 sampai pertemuan 14 adalah pertama, untuk mendownload modul, kedua adalah untuk mengisi forum diskusi, ketiga adalah untuk mengisi kuis. Nah, ketika teman-teman tidak mengisi 3 aktivitas tersebut ya, atau tidak melakukan aktivitas yaitu tadi download modul, terus juga lalu mengisi forum, lalu juga untuk mengisi kuis, berarti teman-teman tidak dianggap hadir ya. Nah, saya reminder kembali untuk pertemuan tatap maya itu adalah di pertemuan 1, 7, 8, dan 14. Begitu teman-teman, bisa dipahami ya untuk perkuliahan dan struktur perkuliahan di e-learning ini sendiri. Oke, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hilda Sri Rahayu. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu teman-teman yang akan pelajari di semester 2 ini. Oke, sebelum saya akan share ya berkaitan dengan materi yang akan saya berikan pada hari ini, yakni pengantar kewarganegaraan. Nah, teman-teman, berkaitan di pertemuan pertama ini, teman-teman, kita akan diskusi tentang kewarganegaraan ini apa sih, terus juga kenapa harus dipelajari oleh teman-teman yang sudah berada di bangku perkuliahan. Nah, sekarang saya akan bertanya, bagaimana teman-teman sudah mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini kan dari SD, SMP, hingga SMA. Nah, kenapa kita harus mempelajari pengantar kewarganegaraan lagi ya, teman-teman? Nah, jadi pengantar kewarganegaraan ini adalah sebagai critical thinking teman-teman, di mana teman-teman ini bisa berpikir lebih kritis lagi, kenapa sih kita harus mempelajari kewarganegaraan. Pertama adalah berkaitan dengan demokrasi, yaitu juga berkaitan dengan idealisme ataupun nasionalisme sendiri ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nah, sejarah ataupun latar belakang yang bisa kita pelajari itu apa sih di pertemuan pertama ini? Nah, jadi saya akan lebih menjelaskan tentang pengantar kewarganegaraan itu apa, dan juga teman-teman ketika teman-teman tidak paham, rekaman video ini bisa teman-teman putar ulang-ulang ya. Nah, misalkan lupa nih berkaitan apa yang sudah saya jelaskan, jangan khawatir, nanti rekaman video ini akan saya share di halaman LMS, yaitu melalui YouTube, nanti saya copy linknya di e-learning. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya lanjut ya berkaitan dengan pertemuan pertama ini. Nah, latar belakang di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini apa sih? Nah, berkaitan dengan perubahan pendidikan dari ke masa depan ya. Tadi makanya saya kaitkan ketika teman-teman sudah mempelajari kewarganegaraan ini dari SD, SMP, SMA, apa sih yang dipelajari? Ya, yang dipelajari adalah berkaitan dengan bagaimana kita untuk bisa memahami ya, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, itu yang harus teman-teman bisa dipahami dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri. Nah, jadi berdasarkan dari UNESCO ya, pada tahun 98 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak pada pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan, yaitu tidak hanya meneruskan nilai-nilai ataupun mentransfer ilmu aja teman-teman. Teknologi seni tetapi juga melahirkan warga negara yang
berkesadaran tinggi tentang bangsa dan juga kemanusiaan. Nah, makanya saya tekankan terhadap teman-teman ini ya untuk critical thinking-nya sendiri seperti apa, karena kita untuk UAS pendidikan kewarganegaraan sendiri insya Allah nanti akan berupa project ataupun berupa esai, di mana teman-teman nanti akan menilai nih apa aja permasalahan yang ada di sekitar teman-teman dikaitkan dengan teori pendidikan kewarganegaraan. Lalu teman-teman akan mewawancara ya beberapa narasumber, misalkan berkaitan dengan nasionalisme ataupun bela negara yang ada di sekolah ataupun di tingkat perguruan tinggi. Misalkan contoh di USI nih, kita lihat bagaimana teman-teman sendiri yang ada di semester 2 ini aware nggak sih berkaitan dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan misalkan kemarin RUU TNI, lalu juga sekarang berkaitan dengan permasalahan kemarin, misalkan contohnya adalah Wapres ya, yang undang-undangnya kok bisa dirubah gitu? Ataukah itu memang ada unsur kepentingan pribadi atau memang lebih terhadap kepentingan umum? Nah, teman-teman bisa menganalisis bagaimana sih yang dikatakan oleh rakyat ya, khususnya halayak ini berpendapatnya seperti apa. Nah, jadi tidak hanya meneruskan saja ya, maksudnya tidak hanya secara teori saja. Jadi untuk di USI sendiri kita akan lebih terhadap project ya untuk UTS dan juga UASnya berkaitan dengan setelah teman-teman mempelajari teori dipraktekkan secara langsung. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Nah, teman-teman gimana sih untuk bisa membentuk sebuah critical thinking? Ya, yakni mengasah ya dengan cara membaca modul tadi, lalu juga melakukan aktivitas forum diskusi berkaitan dengan analisis ataupun studi kasus yang akan teman-teman pelajari di pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Nah, sedangkan yang ketiga adalah mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai gitu ya, ataupun perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. Nah, ini berkaitan dengan permasalahan apa aja nih yang dihadapi oleh halayak ataupun masyarakat umum yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan sendiri. Nah, karena kan teman-teman ini berperan sebagai agent of change ya, ataupun agen perubahan yang ada di masyarakat. Bagaimana harus bisa bercritical thinking, lalu juga permasalahan-permasalahan yang ada kita bisa uji dengan teorinya. Nah, secara praktikalnya seperti apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Makanya untuk pendidikan kewarganegaraan ini kita akan lebih condong terhadap pertama ya, terhadap secara praktik penulisan proyeknya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan hanya soal-soal saja di dalam UAS ataupun di dalam UTS sendiri. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya insight yang kita pelajari pada hari ini. Oke, next. Selanjutnya adalah, ternyata berkaitan dengan dinamika internal ataupun bangsa Indonesia sendiri itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya terhadap globalisasi ataupun liberalisme nih. Teman-teman sebelumnya tahu nggak liberalisme itu apa? Oke, jadi liberalisme itu adalah mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Nah, salah satu contohnya adalah berkaitan dengan perang antara Israel dan juga Palestina, teman-teman. Nah, itu kan berkaitan dengan kewarganegaraan ya. Ternyata ada konflik nih antara dua negara tersebut, didorong oleh faktor-faktornya adalah faktor eksternal. Nah, liberalisme sendiri itu lahirnya ya tadi dari kapitalisme dan ekonomi. Ternyata setelah perang ini berefek nih terhadap negara-negara lain. Salah satunya adalah di faktor ekonomi. Nah, pemboikotan dari produk-produk dari negara Israel ya, itu sangat berdampak terhadap perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah perusahaan Unilever yang dimana waktu itu sempat banyak warga Indonesia juga ya, ataupun masyarakat umum yang stop untuk membeli produk tersebut. Kenapa? Karena mereka takut terhadap kita sebagai seorang muslim, punten ya, sebagai seorang muslim itu jadi mendorong untuk suatu hal yang berkaitan dengan tadi pengaruh globalisasi yaitu adalah ekonomi, faktor ekonominya itu mendorong untuk daya beli si masyarakat itu untuk mendukung program perang tersebut. Nah, dalam praktiknya, sistem kapitalisme ini dan demokrasi liberal yang disponsori tadi ya, misalkan Unilever itu adalah pemiliknya memang sebagian sahamnya dimiliki oleh US ataupun Amerika, yang mampu menggeser tatanan dunia yang lama,
yang lokal gitu ya, istilahnya secara regional dalam tatanan dunia yang baru bersifat global mondial. Nah, bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan internal di setiap bangsa Indonesia. Nah, tadi misalkan berkaitan dengan perang antara Israel dan Palestina itu tidak hanya berdampak terhadap dua negara tersebut saja, teman-teman, tetapi juga berdampak terhadap negara-negara lain. Nah, seperti contoh di negara Indonesia ini berkaitan dengan pemboikotan produk-produk Israel sendiri yang sangat berpengaruh ya, apalagi mayoritas di negara Indonesia sendiri merupakan mayoritasnya adalah negara Muslim gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, ini berkaitan dengan dinamika internal bangsa Indonesia ya. Nah, kalau internal itu adalah sesuatu yang dari dalam sendiri. Nah, jadi kenyataan masyarakat dalam memahami Pancasila itu seperti apa sih? Ya, berkaitan dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, bahkan sila kelima. Jadi, banyak kalangan masyarakat ini memandang bahwa Pancasila tidak dapat mengatasi permasalahan kritis ataupun krisis ya. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat atau legitimasi kekuasaan Orde Baru. Nah, sebagian masyarakat ini masih belum paham nih berkaitan dengan sila-sila yang ada di Pancasila sendiri. Nah, ternyata memang banyak masyarakat yang berpikir bahwa Pancasila ini dipengaruhi pada saat pasca kekuasaan ataupun Orde Baru sendiri. Kenapa sih bisa berpikir seperti itu? Oh, berarti ada yang salah dengan pemahaman masyarakat berkaitan dengan ini ya, ideologi Pancasila sendiri. Oke, next. Nah, jadi urgensi untuk yang bisa teman-teman pelajari ya di pendidikan kewarganegaraan ini ataupun PKN dibangun atas paradigma ya. Pertama adalah PKN secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Makanya tadi saya tekankan terhadap teman-teman adalah dalam pembelajaran PKN ya, setelah kita pelajari dari SD, SMP, bahkan sampai SMA ini, di mana kita untuk mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Nah, jadi teman-teman harus bisa meng-highlight ya untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini berfokus terhadap kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, sedangkan untuk yang kedua, secara teoritisnya adalah kewarganegaraan ini ataupun PKN dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat confluence, saling berpenetrasi, terintegrasi dalam konteks substansi ide, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Nah, pokoknya untuk berkaitan dengan yang kedua ini, paradigmanya adalah teman-teman ini harus bisa bercritical thinking ya secara teoritisnya. Kan sudah dipelajari di dalam dari SD, SMP, sampai SMA ya. Nah, ini saatnya adalah teman-teman untuk mempraktikannya secara langsung di bangku perkuliahan ini. Jadi kita tidak hanya diuji secara teori saja ya teman-teman ya, tetapi teman-teman juga harus bisa memahami bagaimana sih kewarganegaraan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan saya. Salah satu contohnya adalah bermusyawarah. Apakah masih ada musyawarah gotong royong yang dilakukan warga yang ada di sekitar perumahan saya? Oh, ternyata setelah saya selidiki, ternyata komplek saya ini sudah tidak melakukan musyawarah ataupun gotong royong sendiri, di mana masyarakatnya sekarang cenderung untuk individualis. Nah, tadi ya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga faktor internalnya sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga adalah PKN secara pragmatik ini dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai gitu, terus juga pengalaman belajar dan bentuk berbagai perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari tadi, teman-teman, berkaitan dengan teori lalu juga critical thinking ya, mengasah critical thinking teman-teman yang teman-teman pelajari dalam modul dan juga dalam forum diskusi, lalu dalam kuis gitu ya, langsung dipraktikkan langsung di dalam e-learning sendiri. Nah, yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan tuntunan hidup ya bagi warga negara yang berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat ya, dari rakyat untuk rakyat gitu. Itu adalah simbol yang ataupun paradigma yang berkaitan dengan kewarganegaraan sendiri, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke, next. Nah, untuk pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan itu apa sih, teman-teman?
Nah, yang pertama adalah di dalam pasal 37 ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan perguruan tinggi swasta ataupun perguruan tinggi negeri berkaitan dengan pendidikan keagamaan itu diatur di nomor 38 di tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah dan juga pengembangan kepribadian di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nah, untuk pengembangan kepribadian di mata kuliah pendidikan agama bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki etos kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. Nah, sedangkan dalam pendidikan Pancasila sendiri, tujuan utamanya adalah diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan ini, yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, berbagai macam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan, dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Tadi ya, di-highlight ya teman-teman. Jadi, pentingnya dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini adalah pertama, fokus terhadap kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi ya. Perilaku, saya ulangi, perilaku yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu ataupun golongan. Gitu teman-teman. Jadi mengedepankan bagaimana sih etos kerja ataupun secara bernegara ya, kita berpikir itu atas kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi teman-teman. Yang di-highlight itu dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri. Oke, next. Sedangkan untuk tujuan nasionalnya itu apa sih? Nah, bagaimana teman-teman ya sudah hafal nih pasti berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini nih teman-teman, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 nih untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan sendiri, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dimana kita akan lebih terhadap critical thinking, terus juga learning by doing. Tadi ya, setelah membaca modul, teman-teman akan diwajibkan untuk mengisi forum diskusi yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun studi kasus yang diberikan oleh dosen sendiri berdasarkan teori yang sudah dipelajari di modul, dipraktikkan melalui contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita, teman-teman. Oke, next. Nah, sedangkan tujuan pendidikan nasional sendiri itu apa sih gitu ya? Pertama adalah sebagai pengalaman Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama manusia Pancasila sebagai landasan pembangunan yang tinggi, berkualitas, dan mampu bermandiri. Kedua, memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, negara yang terwujud dalam ketahanan nasional sendiri yang teguh, mengandung dan mengamalkan nilai-nilai ideologi ya yang berterimakan dengan Pancasila sendiri, teman-teman. Jadi ideologi Pancasila ini harus dipraktikkan secara langsung ya. Jangan hanya secara teorinya aja kita paham, tapi juga kita harus paham dan bisa dipraktikkan secara langsung karena teman-teman berperan sebagai agent of change diri, dimana di masyarakat itu sangat berperan penting ya teman-teman, agen perubahan ini. Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini teman-teman hanya berkaitan dengan pendahuluan kewarganegaraan sendiri sih teman-teman. Silakan jika ada yang bertanya berkaitan dengan e-learning juga ya, saya persilakan teman-teman. Baik, sepertinya sudah sangat paham ya berkaitan dengan materi yang sudah saya berikan di pertemuan pertama. Nextnya kita akan bertemu di pertemuan tatap maya itu di pertemuan 7 ya. Jadi saya reminder kembali untuk teman-teman di mata kuliah kewarganegaraan ini dijadwalkan di jam 17 sampai jam 19.00. Jadi teman-teman untuk yang sedang bekerja, saya wajibkan untuk mengikuti pembelajaran ya. Saya sih inginnya teman-teman untuk on kamera, jadi komunikasinya tidak satu arah. Begitu teman-teman. Oke, sepertinya sudah dipahami ya semuanya insight yang didapatkan pada hari ini.
Baik, teman-teman, izinkan saya menutup untuk perkuliahan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Izin untuk live.